Film ini adalah salah satu film Quentin Tarantino yang cukup unik. Film ini film perampokan, tapi nggak ada sama sekali adegan perampokannya. Yang kalian tonton nanti adalah adegan-adegan setelah mereka melakukan aksi perampokan. Semua bermula dari bos geng semacam Godfather yang merekrut 6 orang yang saling tidak kenal satu sama lain untuk merampok sebuah toko agen berlian. Tim rampok ini adalah Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blonde, Mr. Blue, Mr. Orange, dan Mr. Pink. Sasaran perampokan itu adalah berlian spesial dari Israel yang akan dikirim ke Vermont. Joe menerangkan pada Mr. White aka Larry yang sepertinya telah ia kenal lama bahwa ini perampokan yang akan dilakukan di siang bolong. Tapi karena penjagaan agak lengang, kurang lebih cuma butuh waktu 2 menit buat merampok. Tapi mereka tetap harus berhati-hati karena perampokan ini dilakukan saat jam kerja dan situasinya sedang banyak orang. Sebelum melakukan perampokan, mereka semua makan-makan di restoran di traktir Bos Joe. Segera setelah itu mereka berangkat bersama-sama menuju tempat perampokan. Film kemudian meloncat pada adegan Mr. White dan Mr. Orange di dalam mobil yang tampaknya sedang melarikan diri dari kejaran polisi. Mr. White dalam posisi menyetir dan Mr. Orange berlumuran darah. Tampaknya Mr. Orange kena tembak di perutnya saat berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Mr. White panik dan Mr. Orange terus merengek-rengek takut mati. Akhirnya mereka berdua sampai di sebuah gudang kosong yang tampaknya dipakai sebagai tempat berkumpul setelah melakukan perampokan. Mr. White menenangkan Mr. Orange yang terus-terus merengek takut mati. Mr. White berjanji akan menelpon Joe dan menyuruhnya membawa dokter ke sini, karena mereka tidak mungkin ke rumah sakit. Kalau sampai mereka ke rumah sakit, nantinya mereka bakal ketahuan kalau mereka adalah kawanan perampok. Beberapa saat kemudian, Mr. Pink datang ke gudang dan melihat keadaan Mr. Orange yang tertembak. Lalu ia menanyakan bagaimana keadaan Mr. Brown. Mr. White menjawab bahwa Brown sudah mati karena luka di kepala. Melihat situasi yang baru saja mereka alami tadi, Mr. Orange curiga bahwa ini adalah sebuah jebakan. Ia berkata bahwa ini pasti jebakan. Lihat saja banyaknya jumlah polisi yang ada di sana tadi. Ia tidak mendengar ada sirene polisi, tapi tiba-tiba ada banyak polisi menunggu mereka keluar dari toko tersebut. Padahal saat alarm dipencet, umumnya ada jeda waktu sekitar 4 menit sebelum polisi merespon dan kemudian menuju ke lokasi di mana alarm itu dibunyikan. Ini baru saja 1 menit, sudah ada 17 polisi di luar sana. Ia melanjutkan bahwa sebenarnya dia nggak mau kumpul di tempat ini dan langsung kabur. Karena siapapun pengkhianat di antara mereka pasti tahu tentang tempat ini. Bisa aja para siluk itu sedang menuju ke sini atau bahkan nunggu kita semua berkumpul di sini lalu menyerbu kita. Mr. White lalu mengajak Mr. Pink untuk ngobrol berdua di ruang sebelah dan mereview kejadian pas ngerampok tadi. Ternyata setelah alarm dipencet, memang belum ada polisi yang beraksi. Baru setelah Mr. Brown menembaki orang-orang di dalam toko, polisi mulai bermunculan. Polisi-polisi tersebut tidak ingin keberadaannya diketahui sampai pada akhirnya mereka terpaksa muncul karena Mr. Brown menembaki orang-orang dengan membabi buta. Dari kejadian itulah Mr. Pink tahu bahwa ada yang menjebak mereka. Bagaimana mungkin tiba-tiba langsung ada banyak polisi di sana, seolah-olah mereka memang sudah standby di sana dan siap menyergap komplotan rampok setelah keluar dari toko. Mr. White lalu bertanya bagaimana ia bisa kabur. Mr. Pink kemudian menceritakan adegan ia berlari-lari dari kejaran 3 orang polisi. Ia sempat ditembaki dan sempat juga terjatuh, tapi untungnya tidak sampai kena tembak. Ia kemudian tertabrak mobil ketika melintas di perempatan. Mr. Pink lalu memaksa keluar si pemilik mobil dan merebutnya untuk kabur. Sebelum sempat masuk mobil, terjadi saling adu tembak antara ia dengan ketiga petugas polisi tersebut. Ia menembak secara membabi buta ke arah polisi dan berhasil mengenai salah satu. Kesempatan itu digunakannya untuk masuk mobil dan kabur. Mr. Pink lalu bertanya apakah Mr. White tahu bagaimana keadaan yang lain. Mr. White bercerita bahwa saat mereka kabur naik mobil, Mr. Brown terluka di kepala dan tidak bisa diselamatkan. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada yang lainnya. Kemungkinannya hanya ada 2. Mereka tertembak atau tertangkap polisi.
Mr. White mengira-ngira apakah ada kemungkinan mereka membawa berliannya dan kemudian kabur. Tapi Mr. Pink mengatakan bahwa dialah yang berhasil membawa berliannya dan menyembunyikannya. Mr. Pink bertanya-tanya siapa yang berkhianat di tim rampok ini. Apakah Joe? Tapi Mr. White menyangkal karena ia kenal betul siapa Joe. Mereka adalah kawan lama. Mereka lalu mengecek keadaan Mr. Orange yang ternyata telah pingsan. Mereka bingung karena nggak bisa membawanya ke rumah sakit. Dan jika tidak ada penanganan secara medis, Mr. Orange akan segera mati. Mr. Pink dan Mr. White kemudian bertengkar karena ternyata Mr. White melanggar peraturan karena menyebutkan identitas aslinya pada Mr. Orange. Begitu juga sebaliknya. Ia juga ingin membawa Mr. Orange ke rumah sakit, tapi Mr. Pink melarangnya. Mr. White kemudian meninju dan menendang Mr. Pink dari jatuh dan akhirnya mereka saling menodongkan pistol. Di tengah-tengah situasi yang memanas tersebut, Mr. Blonde datang dan mereka berhenti berkelahi. Mereka menjelaskan situasi terkini pada Mr. Blonde bahwa di tim rampok ini ada seorang pengkhianat. Kemudian Mr. White terlibat cekcok mulut dengan Mr. Blonde atas kejadian penembakan di toko tadi yang hampir saja mencelakainya. Mr. Blonde kemudian berkata bahwa ia telah menelpon nice guy Eddie, anak si bos geng, dan mengatakan bahwa ia sedang OTW ke sana. Mr. Blonde lalu mengajak mereka untuk mengecek bagasi mobilnya. Ternyata ia berhasil menyandra satu orang polisi. Mereka kemudian bersama-sama membawanya ke dalam gudang. Adegan selanjutnya kemudian melompat pada pertemuan antara Mr. Blonde yang memiliki nama asli Toothpick Vic dengan Joe dan anaknya, Nice Guy ID. Ternyata ia baru saja keluar dari penjara dan ia berterima kasih pada Joe karena terus mengirimkan kebutuhan-kebutuhannya selama ia di penjara. Ternyata Vic, Joe, dan Eddie telah lama saling mengenal. Vic biasanya juga melakukan kerja-kerja rampok dan lain-lain atas perintah Joe. Lalu Joe dan Eddie menawarkan job untuk merampok toko berlian, dan Vic langsung saja menyetujuinya. Kembali di scene gudang, mereka bertiga mengikat dan memukuli polisi agar mengakui siapa di antara mereka yang berkhianat. Beberapa saat kemudian Eddie datang. Mr. Pink langsung mengatakan bahwa mereka dijebak, tapi Eddie menyangkalnya. Mereka kemudian terlibat adu mulut. Eddie mengatakan bahwa Joe marah dan saat ini sedang OTW ke sini. Eddie kemudian mengajak Mr. White dan Mr. Pink keluar untuk mengambil berlian yang diamankan oleh Mr. Pink dan sekaligus memindahkan mobil-mobil yang mereka parkir di depan agar tidak ketahuan polisi. Ia menyuruh Mr. Blonde untuk tetap di tempat dan menjaga gudang sampai mereka kembali. Setelah mereka bertiga keluar, Mr. Blonde menghampiri polisi yang diikat tersebut. Lalu setelah menyetel radio, Mr. Blonde mengambil pisau cukur dan kemudian memotong telinga si polisi malang itu. Tak hanya itu saja, Mr. Blonde keluar menuju bagasi mobilnya dan mengambil bensin. Sepertinya ia akan membakar polisi itu. Ia kemudian menyiram bensin ke seluruh tubuh polisi itu dan menyalakan korek api. Polisi itu memohon tapi Mr. Blonde tidak menghiraukannya. Namun yang mengejutkan, sebelum ia melemparkan korek api tersebut, Mr. Orange tiba-tiba saja terbangun dan menembak beberapa kali dan habis. Setelah menembaki Mr. Blonde dalam keadaan masih terbaring dan sekarat, ia mengaku pada polisi yang diikat tersebut bahwa ia sebenarnya adalah polisi yang sedang menyamar. Ternyata Mr. Orange yang nama aslinya Freddy adalah pengkhianat di tim rampok tersebut. Lalu scene film berpindah ke adegan yang mengungkapkan identitas Mr. Orange yang sebenarnya. Freddy bertemu dengan temannya sesama polisi dan menceritakan tentang penyamarannya. Kemudian ia berlatih lebih jauh dan mendalami bagaimana watak seorang kriminal agar dapat tampil meyakinkan di depan Joe dan komplotannya. Kemudian ia ditelepon Eddie dan masuk ke mobil bersama dengan Mr. White dan Mr. Pink. Mereka tidak tahu bahwa mobil mereka dibuntuti mobil polisi rekan-rekan si Freddy. Ternyata saat itu mereka sedang menuju gudang tempat berkumpul tadi. Di gudang itulah Joe membriefing mereka tentang rencana perampokan dan memberi mereka nama samaran yang disimbolkan oleh warna-warni. Kemudian Mr. White dan Mr. Orange mensurvei lokasi perampokan dan mereview kembali rencana perampokan yang akan dilaksanakan besok.
Myself and Mr. Pink. Adegan film kemudian beralih ke mobil yang ditumpangi oleh Mr. Brown, Mr. White, dan Freddy saat melarikan diri dari kejaran polisi. Mobil itu menabrak mobil lain yang sedang parkir dan tersangkut. Belum sempat mereka lari, mobil polisi yang mengejar mereka datang. Mr. White yang sudah bersiap dengan dua pistol di tangannya langsung menembaki polisi. Mereka berdua kemudian kabur dan menghadang mobil yang kebetulan lewat. Namun saat Freddy mendekat ke pintu mobil, perempuan itu menembak Freddy. Freddy yang terjatuh kemudian balas menembak mati perempuan itu tepat di dadanya. Freddy tampak menyesali kejadian tersebut. Adegan kembali beralih ke gudang. Eddie, Mr. Pink, dan Mr. White masuk dan kebingungan melihat jasad Mr. Brown terbaring berlumuran darah. Freddy kemudian menjelaskan bahwa Mr. Brown akan membunuh si polisi yang terikat itu. Lalu Freddy memberondongnya dengan peluru. Tapi tanpa diduga-duga, Eddie malah mengeluarkan pistol dan menembaki polisi yang berusaha dilindungi oleh Freddy. Freddy kemudian berkata bahwa Mr. Brown akan membunuh si polisi itu, kemudian akan membunuhnya, dan akan membunuh semua orang lalu kabur dengan membawa berlian hasil rampokan. Tapi Eddie tidak percaya apa yang dikatakan Freddy. Eddie lalu menceritakan siapa itu Mr. Brown. Ternyata alasan Mr. Brown dipenjara adalah karena ia tertangkap basah di sebuah gudang penuh dengan barang-barang ilegal. Dia bisa saja lolos asalkan dia menyerahkan Joe pada polisi. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia rela dipenjara 4 tahun demi melindungi Joe. Jadi sangatlah tidak mungkin jika Mr. Brown mengkhianati komplotan rampok ini. Lalu akhirnya Joe datang juga. Ia mengatakan bahwa Freddy lah yang menyebab mereka. Larry yang yakin bahwa Freddy bukan pengkhianat membelanya dan beradu mulut dengan Joe. But you're wrong. He's a good kid. I understand you're hot. You're proof. You don't need proof when you have instinct. Kemudian Joe menarik pistolnya dan hendak membunuh Freddy. Dengan spontan Larry menodongkan pistolnya ke arah Joe. Dan kemudian Eddie menodongkan pistolnya ke Larry. Joe dan Eddie mencoba menenangkan Larry, tapi ia tetap saja ngeyel membela si Freddy dan mengancam jika sampai Freddy mati, ia akan menembaknya. Situasi semakin memanas, dan akhirnya mereka saling menembakkan pistol masing-masing secara bersamaan. Mereka semua roboh. Joe dan Eddie tak bergeming. Larry mengerang kesakitan. Mr. Pink kemudian keluar dari kolong persembunyian, meninggalkan mereka semua dan kabur bersama berlian curiannya. Larry yang sekarat menghampiri Freddy yang ternyata belum juga mati. Sirine polisi terdengar di kejauhan dan mendekat. Di saat-saat terakhirnya, Freddy mengaku pada Larry bahwa ia adalah polisi. Ia terus-terusan berkata minta maaf. Larry terbatuk-batuk dan terisak menyadari kebodohannya karena telah mempercayai Freddy selama ini. Ketika polisi tiba di lokasi, Larry tengah menodongkan pistol ke wajah Freddy. Dan kemudian suara tembakan terdengar berkali-kali.